Ya Allah, ini gimana cara masuk ke dalam ini? Saking kokohnya pagar ini, tadi ada berapa orang deh yang nggak bisa masuk deh? Nek telu, Mas. 3 orang ya, deh ya. 3 orang buat masuk ke dalam ini susahnya minta ampun. Sampai niat bikin sayembara deh. Jangan mikirkan kayak gitu dari kapan deh? Dari kemarin loh. Wes ndak ini, Mas. Berarti pas kita kesini nemuin cucu jenengan di sini tuh mikir gimana caranya bisa ngeluarin cucunya dari tempat ini terus ngadain sayembara gitu tadi. Iya, Mas, malah ingin. Aku selak kangen putuku tenanan, pengen roh putu wong sitok-sitoke kuwi tok, mbok koyo pake sra ono. Ya piye nek donya ngono aku ora patek tak pikir, Mas. Yang penting aku iki dan roh putuku dan iso kumpul kaya sing wis-wis ngono lho, Mas. Iya Pak De, tapi yang sabar deh. Allahu Akbar. Pak De, Aji Saka Pak De. Iya, Mas. Iya. Wah, putuku garene buah, nang parakno rene Mbah tulung buah. Wah, putuku tokno buah, njaluk tulung buah. Mbah Haji Saka, tulung putuku tokno. Njaluk tulung tenan buah. Putuku tokno buah. Pak De, ini sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan Aji Saka kepada kita Pak De. Gitu. Saya coba interaksi dulu Pak De. Assalamualaikum. Mohon maaf Aji Saka. Kalau boleh tahu, panjenengan tiba-tiba hadir di belakang adik gendis itu ada apa nggih? Mau bicara katanya Mas. Bicara apa nggih? Oh monggo, jenengan mau pilih raga siapa? Raga saya atau Mas kameramen Mas Luki ini? Oh nggih, monggo. Nggih, siap-siap Mas. Saya nggak tahu dia itu mau masuk ke badan siapa, yang penting kita siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian berdua silakan duduk. Dekatlah ke sini. Apa sebenarnya yang sudah kalian lakukan? Kenapa kalian membuat suatu sayembara untuk segera membawa cucumu? Ngene ya, Mbah. Aku kuwi selak kangen putuku tenanan. Putuku ya gur siji kuwi. Pengen kumpul kaya sing wis-wis. Kok urip bebarengan neh karo putu, pengen ndang roh tenan, Mbah. Apa kamu lupa dengan apa yang saya sampaikan kemarin? Kau hanya tinggal pulang ke rumah dan membersihkan diri kalian atau mengambil air wudhu untuk mensucikan badan kalian. Maka setelah itu kalian bisa masuk ke dalam dan menemui cucu kamu. Tapi di sini yang saya pertanyakan, malah kamu itu membuat suatu sayembara dengan iming-iming uang itu. Di dunia ini, uang itu bukanlah segalanya. Walaupun kamu mempunyai beratus-ratus juta, bahkan rumahmu dipenuhi oleh uang, kau tidak akan mungkin bisa dan mampu mengambil cucumu dan membawa pulang. Ingat, satu persyaratan yang sudah saya berikan kepada kalian.
kalian buang atau gunakan secara sia-sia. Saya paham, saya mengerti dan saya tahu bukan acara atau bukan kemauan diri kamu dan teman kamu ini, melainkan dari kakek ini. Coba saja kalau kakek ini sedikit sabar dan mau memenuhi perkataan atau persyaratan yang saya kasih. Saat ini, detik ini pun kalian sudah berada di dalam sana dan mungkin bisa melepaskan sedikit rasa rindu kalian kepada cucu jenengan. Apa cuman alasan kangen sampai-sampai jenengan membuat suatu sayembara? Alasannya ini, Mbah. Wong jenenge wong putu ditinggal Pak Mbok ora ono. Tur karek siji kuwi. Sing rumati terus apa gandeng ora tuh weruh perang-perang tahun. Dununge nok ngendi ora ngerti dibule ya ono kene iki piye selak kangen-kangene putu tenan kok Mas piye, Mbah. Saya mengerti dan saya paham apa yang kamu rasakan. Tetapi, seperti yang saya bilang tadi, tentang persyaratan yang sudah saya berikan, kalian tinggal mengambil air wudhu atau mensucikan badan kalian, lalu kembali lagi, itu sudah hangus. Maka, ada persyaratan yang lain. Persyaratan apa itu? Kau telah gagal dalam satu persyaratan yang saya berikan. Semakin persyaratan yang saya berikan, semakin kalian acuhkan atau kalian cambakan, semakin berat pula persyaratan yang akan kalian lakukan. Setelah ini, hanya ada salah satu cara buat kalian untuk masuk ke dalam gerbang ini. Gimana caranya, Pak? Kalian harus mencari tasbih yang berjumlahkan 99 butir. Dan tasbih itu tidak ada banyak. Gimana kita dapat mendapatkan tasbih itu, Pak? Mau sampai mati pun kalian tidak akan pernah menemukan. Tetapi ada salah satu hal yang perlu kalian ketahui. Gimana, Pak? Kalian, kalau ingin menemukan tasbih itu, satukan pikiran dan hati kalian, mantapkan tekad kalian, dan pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuman itu satu-satunya cara untuk menemukan tasbih tersebut. Apabila kalian tidak mampu melakukan hal itu, ya sudah, saya berani jamin, sampai kapanpun kalian tidak akan bisa masuk dan menembus pagar atau gerbang gaib yang saya buat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebenarnya saya pun bisa mampu untuk membuka gerbang ini. Tetapi ingat, tidak semudah itu. Sesuatu yang kalian inginkan, itu memang harus ada pengorbanannya. Di sini adalah sesuatu yang bisa saya lihat atau yang bisa saya nilai. Benarkah jenengan itu memang benar ingin merawat cucu jenengan? Ya iya toh, Mbah. Wong putune asli kok dirawat piye yo. Maka dari itu saya ingin melihat ketulusan hati panjenengan. Jika jenengan tulus, jenengan harus mencari tasbih tersebut. Apabila jenengan tidak mencari, itu juga tidak apa-apa. Yang terpenting, dari salah satu di antara kalian harus mencoba mencari tasbih tersebut. Untuk panjenengan, jenengan harus tetap berada di tempat sini.
Biarkan anak-anak muda ini yang mencari tasbih ini. Saya bukan meragukan kemampuan kamu. Saya tahu kamu itu cuma manusia biasa. Tetapi saya meyakini bahwasanya mereka berdua bakalan bisa menemukan tasbih tersebut. Oh, iya, Mbah. Ingat, hati dan pikiran kalian harus disatukan. Dan paling penting adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba sekali kalian lihat gadis itu. Saya tahu panjenengan sebagai kakek merasakan sebuah rindu yang amat mendalam. Iya, Mbah. Kangen banget oleh putune kula. Sabar. Anggap ini adalah suatu ujian. Anggap ini adalah sesuatu yang bisa menaikkan derajat panjenengan. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya atau ujian apapun itu, saya yakin itu tidak melebihi batas kemampuan manusia. Maka dari itu, bergegaslah kalian berdua untuk mencari tasbih yang saya maksud. Kalau kalian berdua tidak menggunakan hati, pikiran, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, siap saja kalian tidak akan pernah menemui tasbih tersebut. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mas Luki? Tadi saya itu menyampaikan, Mas, kalau persyaratan yang dibuat kemarin itu sudah hanya. Terus? Dan ada salah satu cara untuk memasuki gerbang itu. Kita itu disuruh mencari tasbih yang ada 99 butir. Benar. Persyaratan yang diberikan Aji Saka kemarin itu hangus. Berarti udah gagal, Mas. Udah gagal, Mas. Atau udah nggak bisa digunakan. Iya. Terus Aji Saka itu memberikan persyaratan lagi. Iya. Tetapi persyaratannya itu lebih susah ya, Mas, otomatis ya, Mas. Oh, kita harus mencari tasbih. Terus itu caranya gimana, Mas? Itu caranya kita harus gimana ya, Mas? Mantapkan hati dan pikiran, Mas. Dan kita percayakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berarti datangnya Haji Saka itu menyampaikan itu. Iya, Mas. Dan Haji Saka itu tidak memberitahu keberadaan di mana. Ini juga susah ini. Ini juga sama halnya itu sebuah apa ya namanya? Teka-teki juga, Mas. Iya, Mas. Pak D, begini Pak D. Iya. Mungkin jenengan itu lebih paham yang dijelaskan Aji Saka tadi. Iya. Tapi sedikit banyaknya saya juga sudah paham atas penjelasan dari Mas Luki. Lebih baik jenengan tetap di sini dan ingat ya Pak Dia, jangan sesekali membuat sayembara lagi. Jangan nyuruh orang-orang buat ngejemput atau ngambil cucunya jenengan. Ya, biarkan tugas ini saya dan Mas kameraman atau Mas Luki yang mencoba mencari. Ya Pak Di, jangan tunggu di sini ya Pak Di. Oke teman-teman ya. Kita ada tugas baru, tentunya yang lebih berat. Doakan saya dan juga Mas Luki. Dan ini Mas Adi nggak bisa hadir karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Mas Adi itu nggak selalu bisa ikut kita karena dia itu punya tanggung jawab, yaitu kerja di luar. Karena kerja di YouTube itu penghasilan itu nggak seberapa. Bukannya kita kurang bersyukur ya teman-teman, karena memang sekarang penghasilan YouTube itu lagi susah. Maka dari itu Mas Adi itu nggak bisa ikut. Ya Mas Luki, kita arahnya kemana nggak tahu Mas. Gimana, Mas? Arahnya kita nggak tahu kemana. Kita disuruh buat
mantepin hati dan pikiran. sama pikiran, sama Kita percayakan kepada kalau memang seperti itu persyaratannya, otomatis kita pulang dulu. Ya, kita pulang dulu. Setelah kita pulang, ini kan baru belum malam juga. Ya, ini belum malam juga. Kita tidur sebentar, terus kita bangun ya Mas. Bangun kasih alarm, kita sholat tahajud ya Mas ya. Kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan apa yang kita cari bisa ketemu ya. Ya udah Mas yuk. Jangan di sini Pak De ya. Saya pergi dulu.